Mengetahui perkembangan terkini dari bencana longsor di Pekalongan, kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, Kristanti Yosefa yang ada di sana. Tanti, bagaimana situasi di sana? Silakan dengan laporan Anda. Ya baik pemirsa, sampai sejauh ini pihak dari tim gabungan ini masih melakukan evakuasi dan juga pencarian terhadap sejumlah korban yang masih hilang seperti itu atau dilaporkan hilang di posko bencana. Total sampai sejauh ini sudah ada sekitar 19 korban yang dinyatakan meninggal dunia, kemudian 8 orang ini masih dinyatakan hilang dan 13 lainnya luka-luka. Tentu pemirsa, sampai sejauh ini duka masih menyelimuti Kabupaten Pekalongan usai musibah bencana longsor yang terjadi pada kemarin, dan hari ini kami berkesempatan untuk berbincang dengan salah satu korban selamat yang sudah ada bersama-sama kami di posko bencana saat ini. Ada Mas Awan. Selamat siang Mas Awan. Siang. Ya Mas Awan, sebelumnya kami turut mengucapkan duka cita sedalam-dalamnya dan juga mengucapkan semoga Mas Awan cepat pulih kembali. Mas Awan, kalau boleh kami bertanya, diceritakan kepada kami apa yang terjadi pada hari itu yang Mas Awan alami seperti itu, dan pada saat itu bisa diceritakan bagaimana kondisinya, Mas? Jadi waktu itu pas kurang lebih jam 6:30 malam, kebetulan kan saya kerja di kafe di daerah situ yang terdampak longsor juga. Terus di dalam kafenya karena banjir, terus saya keluar mau lihat saluran airnya, ternyata banjir udah di depan mata. Pas spontan saya lari, cuman tetap kena terdampak. Udah kebolak-balik sama air, pas sadar-sadar udah di balik batu besar, dan sempet ya setengah sadar, nggak tahu kemana, teman-teman juga udah nggak kelihatan semua. Terus nyoba buat nyari bantuan ke kampung sebisa mungkin, akhirnya nyampe ke bekas pom mini di samping kafe itu yang belum terdampak. Di situ ternyata ada banyak orang. Ya sekiranya orang ada berapa saya nggak tahu, cuman itu lumayan banyak. Saya sempat ditolong di situ juga, dikasih air, dibersihin badannya. Terus nggak selang beberapa lama ada 2 teman saya selamat nyusul ke situ juga. Pas nyampe situ kita bertiga lagi ditolongin, cuman di daerah situ dekat pom ini itu ada airnya lumayan banyak, kayak mau longsor juga. Akhirnya kita bertiga pergi, cuman orang-orang yang di situ nggak ada yang mau ikut sama kita bertiga. Kita bertiga pergi mau ke kampung sebelah buat nyari pertolongan. Ternyata pas mau nyampe jembatannya terputus, jadi kita nggak bisa lewat. Mau nggak mau akhirnya kita balik lagi. Pas balik nyampe ke bekas pom mini itu ternyata udah rata semua sama longsoran tadi. Cuman nggak tahu orang-orang yang tadi di situ pada selamat apa enggak, saya juga nggak tahu. Akhirnya kita balik ke bawah terus naik ke atas buat ke kampung minta pertolongan. Artinya sempat hanyut waktu itu, Mas. Seberapa tingginya air pada saat itu? Ya sempat hanyut. Kalau tinggi airnya nggak tahu berapa sih, mungkin ada 2 meteran. Jadi karena udah hanyut jadinya kita nggak bisa, udah nggak tahu apa-apa. Melihat tanah ketika longsor juga kah? Iya. Jadi tanahnya lebih ke lumpur sama batu. Luka apa Mas yang dialami ketika sudah akhirnya dievakuasi kemudian diperiksa? Paling luka ringan karena bekas benturan aja sih, bagian rusuk sama leher karena nelan lumpur terlalu banyak. Sampai sejauh ini masih proses pemulihan Mas ya? Masih proses pemulihan dan ya udah mendingan. Bagaimana dengan teman-teman yang pada saat itu bersama dengan Mas Awan? Sudahkah ikut bersama-sama Mas Awan kemudian dievakuasi juga? Alhamdulillah sih beberapa teman saya udah dievakuasi, udah semua dievakuasi. Beberapa selamat dan udah dapat pertolongan juga di rumah sakit. Cuman yang 2 nggak selamat dan 1 lagi kebetulan paman saya lagi lewat situ dan saya baru tahu kemarin, itu sampai sekarang belum ditemuin. Oh, masih hilang ya Mas? Iya Mas.
Oke, Mas, kalau kondisi di rumah sendiri, kalau boleh tahu, Mas Awan juga warga desa sini juga kah? Bukan, saya warga kampung sebelah. Cuman kebetulan jaraknya agak terlalu jauh dan waktu itu juga jalan ke kampung saya sedang terputus, lagi ada longsor juga. Jadinya nggak bisa dilewatin sampai sekarang. Sampai sejauh ini masih belum bisa pulang ke rumah berarti? Belum bisa. Paling nanti rencananya mau pulang ke kampung halaman ibu saya yang jalannya masih bisa dilewatin. Mas, kalau juga bisa diceritakan kepada kami pada saat itu kan Mas Awan berarti di kafe ya. Selain dari teman-teman yang Mas Awan kenal, ada berapa lagi orang yang di kafe pada saat itu? Kebetulan yang neduh di kafe itu tadinya ada 10 orang. Dan 10 orang itu yang 7 saya kenal semua. Kebetulan itu teman-teman saya yang lagi mampir di situ. Terus yang 3 itu luar daerah, dan yang pengelola kafenya itu ada 4. Terus pas saya keluar, ada rombongan pakai mobil mau neduh di situ juga. Kayaknya mereka belum sempat masuk pas longsor itu, baru di depan pintu. Jadi setelah musibah itu terjadi, tidak tahu ya kondisinya kafe pada saat itu bagaimana? Iya, nggak tahu sama sekali. Pas saat-saat itu juga udah rata semua sama tanah. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Awan. Kami juga mengucapkan semoga segera pulih dan sekali lagi turut berduka cita atas musibah yang terjadi ya Mas. Itu tadi pemirsa sedikit perbincangan saya bersama dengan salah satu korban selamat. Tentu kita semua berharap agar para korban lainnya yang masih hilang ini dapat segera ditemukan dan yang luka-luka ini dapat segera pulih kembali. Untuk sementara demikian saya kembalikan pada Anda di studio. Ya, kami doakan yang sama juga untuk para korban ya. Tidak berharap kejadian ini terjadi lagi. Terima kasih Tanti atas laporan Anda.